Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 49. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Selepas makan malam, Sarah mengajak Via bicara berdua sambil berjalan-jalan di taman belakang rumah. Walaupun Wira sudah melarang, namun Via tetap memenuhi keinginan Sarah. Bahkan Della pun tak rela jika bundanya pergi berdua dengan seorang tante yang baginya sangat galak itu. Sambil menelusuri taman, mereka mengobrol santai. Sarah begitu percaya diri menunjukkan pada Via tentang pengaruhnya di rumah itu. Rumah ini masih sama persis seperti pertama kali aku menginjakkan kaki di sini. Ucap Sarah mengedarkan pandangannya di taman yang luas itu. Lampu-lampu taman yang sangat indah di malam hari begitu memanjakan mata. Saat tinggal di sini, aku sangat suka berjalan-jalan di taman di malam hari. Iya, taman ini sangat indah, sahut Via. Sarah menghirup udara segar malam itu sambil memejamkan matanya. Apa kau tahu? Dulu ayah atau ibu akan berteriak dari balkon jika mereka menemukanku masih di taman di jam seperti ini. Begitu juga dengan Wira. Apalagi sejak aku mengandung Lila. Wira sangat berlebihan dalam menjagaku. Cemburu. Itulah yang dirasakan Via. Walau bagaimanapun Wira adalah suaminya. Dan sudah merupakan hal lumrah memiliki rasa cemburu pada mantan istri suaminya. Namun, sebisa mungkin ia tidak menunjukkannya. Syukurlah, aku senang mendengarnya. Sarah mengerutkan alis mendengar ucapan Via. Wanita itu sedang berpikir bahwa Via mungkin akan sadar diri bahwa Wira masih belum melupakan dirinya. Apa? Kau senang mendengarnya? Ucap Sarah sambil tertawa sinis. Iya. Artinya, kalau nanti aku hamil, Mas Wira akan memperlakukanku seperti itu juga. Atau bisa jadi lebih. Tak mau kalah, Sarah pun terus-menerus menceritakan pada Via betapa dulu Wira dan kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Namun sungguh di luar dugaan wanita itu. Karena Via sama sekali tak menunjukkan reaksi cemburu atau marah. Ia terlihat sangat santai, dengan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya. Kau yakin Wira dan keluarganya akan memperlakukanmu sama sepertiku? Tanyanya percaya diri. Tidak juga sebenarnya. Aku tahu aku masih baru di keluarga ini. Tapi ayah dan ibu sudah sangat baik bagiku. Ya, kau benar. Ayah dan ibu sangat baik. Tapi bagaimana dengan Wira? Dulu Wira sangat mencintaiku. Dia yang mengejarku dan memaksa menikah dengannya. Dia memenuhi janjinya pada mendiang ayahku. Ucap Sarah tersenyum penuh arti. Via, maaf. Sepertinya aku terlalu banyak bicara. Aku tidak bermaksud membuatmu cemburu. Aku hanya sedang teringat masa lalu. Tidak apa-apa. Bukankah semua orang punya masa lalu? Oh iya, bagaimana kau bisa menikah dengan Wira? Apa kalian saling menyukai sejak awal? Wira itu adalah laki-laki yang sulit jatuh cinta. Kalau ada wanita yang berhasil merebut hatinya, maka wanita itu pasti sangat istimewa. Sarah menatap Via dari ujung kepala ke ujung kaki. Seakan membandingkan penampilan Via dengannya. Kami menikah karena Tuhan sudah menjodohkan kami dengan cara yang unik. Dan yang sudah disatukan oleh tangan Tuhan tidak akan mudah dipisahkan. Mendengar jawaban Via membuat Sarah menarik nafas dalam. Ia tidak pernah menyangka bahwa Via berani memberinya jawaban yang menantang. Apa kau yakin Wira benar-benar mencintaimu? Via membalas tersenyum. Bukankah tadi Mbak Sarah sudah melihat buktinya? Seketika senyum penuh kesombongan yang menghiasi wajah Sarah meredup. Begitu mengingat bekas lipstik di bibir Wira. Pun dengan beberapa tanda merah yang terlihat cukup jelas di leher Via. Yang sejak tadi berusaha disembunyikan olehnya. Sarah pun bagai terjebak oleh pertanyaannya sendiri. Aku memang tidak tahu apakah Mas Wira memiliki perasaan lebih untukku atau tidak. Tapi aku berhak mempertahankan apa yang menjadi milikku.
Mereka kemudian duduk berdampingan di sebuah kursi. Sarah terdiam selama beberapa saat, hingga akhirnya memulai pembicaraan lagi. Aku mau berterima kasih karena kau sudah merawat anakku selama ini. Ucap Sarah menekan kata anak, seakan bermaksud menegaskan pada Via bahwa dirinya lah ibu Lila yang sesungguhnya. Via menyembunyikan tangannya yang mengepal karena berusaha meredam perasaan tidak enaknya. Ia dapat menahan rasa cemburu ketika Sarah menceritakan segala kenangan manisnya bersama Wira. Namun tak dapat menahan diri saat wanita di depannya dengan mudahnya mengaku sebagai ibu dari Lila, setelah perbuatan buruknya yang tega membuang darah dagingnya sendiri. Masih berusaha sesantai mungkin Via menoleh pada Sarah. Dan aku mau berterima kasih karena kau sudah membuangnya, sehingga aku bisa merasakan menjadi ibu dari seorang anak yang luar biasa seperti Lila. Bagaikan pukulan telak, ucapan Via benar-benar membuat kepercayaan diri Sarah luntur seketika. Wanita itu tak dapat berkata-kata lagi. Wajahnya telah kusut bagaikan kanebo kering. Sementara Via terus tersenyum cerah. Kalau Mbak Sarah sudah selesai bicara, aku harus masuk. Sudah waktunya Lila tidur. Selamat malam. Tanpa permisi, Via berdiri dari duduknya. Ia melangkah meninggalkan Sarah yang masih membeku di tempatnya. Bersambung.